Terima kasih Mayang. Oke Kak, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dan kerangka teori dalam melihat kasus hutang luar negeri, yaitu Chinese Debt Trap. Yang pertama latar belakang. Pada poin latar belakang ini, kami telah menyimpulkan menjadi 3 poin utama dalam menjelaskannya. Ada apa sih dengan kasus ini? Poin pertama yaitu hubungan Tiongkok dan Sri Lanka. Pada dasarnya, hubungan kedua negara ini sama dengan hubungan negara pada umumnya. Lebih tepatnya, kerjasama dengan negara dunia ketiga atau negara berkembang lainnya. Menurut Amalia, Sri Lanka sendiri yang merupakan negara berkembang memerlukan bantuan dari negara maju seperti Tiongkok agar mau membantu mewujudkan kesejahteraan sosial di negaranya dengan cara menjalin kerjasama perdagangan antara kedua negara. Poin kedua adalah One Belt One Road Initiative. Apaan tuh? Nah, jadi One Belt One Road atau disingkat OBOR merupakan salah satu kebijakan kerjasama dari Tiongkok yang menyangkut mengenai pembangunan pelabuhan, di mana awalnya Sri Lanka membutuhkan pelabuhan untuk mampu menggerakkan perdagangan negaranya, serta ekonomi negaranya juga, seperti ekspor dan impor. Faktanya, pelabuhan yang akan dibuat itu merupakan jalur maritim perdagangan Tiongkok, makanya Tiongkok mau memberikan pinjamannya. Yang terakhir, poin ketiga, yaitu kondisi ketergantungan Sri Lanka terhadap pendanaan dari Tiongkok. Hal ini terjadi karena kerjasama yang diharapkan oleh Sri Lanka tidak semanis ekspektasinya, di mana Sri Lanka malah terjerat hutang kepada Tiongkok dan menimbulkan ketergantungan terhadap salah satu negara di Asia Selatan ini atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Ternyata, Tiongkok yang merupakan negara yang menjadi donatur nyatanya bersikap pamrih dan ada kepentingan dari bantuan yang diberikannya. Kasihan Sri Lanka, mentang-mentang ekonomi Tiongkok sedang pesat-pesatnya berkembang, Tiongkok punya strategi kelam di baliknya. Strategi itu adalah memberikan pinjaman tanpa syarat kepada Sri Lanka yang ujung-ujungnya Sri Lanka harus mengembalikan pinjaman tersebut. Karena kalau tidak, pelabuhan yang dibangun di sana jadi punya Tiongkok dong. Sungguh ironi, sudah jatuh tertimpa tangga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka teori apa sih yang kami gunakan untuk menjelaskan kasus ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu apa sih konsep dari hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri merupakan bagian dari hutang suatu negara yang dipinjam dari pemberian pinjaman asing, seperti dari bank komersial, pemerintah, atau lembaga keuangan internasional. Bentuk dari pinjamannya dapat berupa pokok dan bunga. Nah, utang yang dipinjam ini harus dibayar ya teman-teman. Teman-teman juga jangan sampai punya utang nggak dibayar. Nah, tapi ada loh negara yang nggak mampu membayar utang luar negerinya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti ekonomi negara tersebut yang lemah atau kegagalan faktor produksi dari negara yang berutang seperti Sri Lanka ini contohnya. Hal itu disebut sebagai sovereign default. Dalam melihat kasus ini, kami menggunakan kacamata realisme. Kenapa? Dalam kasus Chinese Debt Trap ini, negara debitur dalam hal ini Tiongkok hanya akan memprioritaskan dirinya sendiri dengan memanfaatkan negara yang lemah seperti Sri Lanka untuk mencapai kepentingan nasionalnya, di mana negara yang lemah ini nantinya akan diberi pinjaman. Namun, mereka tidak akan mampu untuk membayarnya dan nanti negara yang kuat atau pemberi pinjaman itu akan memanfaatkan kondisi ini untuk mewujudkan kepentingannya saja. Seperti misalnya menambah bunga dari hutang yang dipinjam ataupun mengambil sumber daya alam dari negara peminjam sebagai gantinya. Negara yang merupakan aktor utama dalam sistem internasional akan menjadikan kepentingan nasionalnya menjadi sumber segala tindakannya menurut si realisme. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya, penjelasan kasus dalam video ini akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Ratri. Oi.